dan Mi'raj itu adalah peristiwa imani. Kita percaya karena kita beriman, bukan kita percaya karena akal kita dapat menjangkau itu. Jadi perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dapat ditempuh dalam waktu sekejap mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan baginda Nabi sebelum baginda Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malaikat Jibril datang menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika malaikat Jibril berjumpa dengan baginda Nabi, maka dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah oleh malaikat Jibril. Ada yang tahu kenapa dada baginda Nabi dibelah? Ada yang bisa jawab pertanyaan tiang? Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan, insyaallah di dompet tiang niki ada uang baru-baru niki. Inilah gunanya kita memperingati Isra wal Mi'raj, supaya kita paham apa yang sedang terjadi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril datang menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, lalu kemudian diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa dada baginda Nabi dibelah dan kenapa hati baginda Nabi dicuci dengan air Zam-Zam? Kalau tadi ada yang menjawab karena hati baginda Nabi dibersihkan, pertanyaannya dibersihkan dari apakah hati baginda Nabi sedangkan hati baginda Nabi tidak kotor? Jika ada yang mengatakan dada baginda Nabi dibelah karena hati baginda Nabi kotor, maka itu adalah kesalahan dalam menilai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul khalqi kullihim. Baginda Nabi adalah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Ia lebih hebat daripada malaikat, ia lebih indah daripada surga, ia lebih dahsyat daripada penciptaan langit dan bumi. Bagaimana mungkin hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kotor? Dada baginda Nabi dibelah, lalu kemudian diambil hatinya oleh malaikat, lalu disiram ia dengan air Zam-Zam, karena Allah menginginkan para malaikat mengambil di dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang disebut dengan hafdzus syaitan. Apa namanya? Diambil oleh malaikat hafdzus syaitan di dalam qalbu baginda Nabi. Apakah hafdzus syaitan itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam. Baginda Nabi datang membawa rahmat. Baginda Nabi datang membawa rahmat. Andai malaikat tidak membelah dada baginda Nabi, andai malaikat tidak menyiram hati baginda Nabi dengan air Zam-Zam, maka syaitan pun akan mendapatkan rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril mengambil bagian rahmatnya syaitan di dalam hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya syaitan tidak mendapatkan, karena kalau tidak diambil maka ia pun akan kebagian rahmat dari rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai di sini paham? Kemudian setelah kembali lagi dimasukkan hatinya baginda Nabi ke dalam dadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi menempuh perjalanan menggunakan kendaraan yang dinamakan dengan Buraq. Buraq itu sabda baginda Nabi memberikan kita clue-nya bahwa ia adalah asgharu, dia adalah akbaru minal himar, asgharu minal bidar. Yang dinamakan dengan Buraq itu adalah tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ia lebih besar daripada keledai, dan ia lebih kecil daripada kuda atau bighal. Jadi ukurannya tidak tinggi banget dan ukurannya tidak kecil banget, sedang untuk dinaiki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi dinaikkan di atas buruk, karena buruk, sabda baginda Nabi, kecepatannya adalah sejauh mata memandang. Maka kemana ujung dari pandangan, dalam hitungan kurang dari 1 detik, buruk itu sudah sampai di tempat yang kita pandang. Maka baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat cepat, yang mana penduduk Makkah pada waktu itu harus menempuh perjalanan berbulan-bulan untuk dapat sampai. Tapi baginda Nabi dalam waktu sekejap mata sampailah ia di negeri Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan Isra itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan banyak keajaiban. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa khariqun lil adah, peristiwa yang luar biasa. Maka apabila peristiwa yang luar biasa terjadi pada para nabi dan para rasul, itu namanya mukjizat. Kalau perkara di luar nalar manusia, perkara luar biasa terjadi pada nabi dan rasul, namanya mukjizat. Kalau ia terjadi kepada para wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, namanya karomah. Kalau ia terjadi pada orang biasa, dia bukan wali, dia bukan orang soleh, tapi sholatnya aman, puasanya aman, zakatnya aman, sedekahnya aman. Kalau ia terjadi pada orang biasa, namanya ma'unah. Kalau ia terjadi pada orang yang sholatnya kecelok-kecelok, sholat subuh dikerjakan waktu duha, sholat isya dikerjakan besoknya. Kalau ia terjadi perkara aneh pada orang yang tidak istiqomah dalam ibadah kepada Allah, namanya apa? Namanya istidraj. Kalau ia terjadi perkara aneh itu pada orang yang membangun hubungan dengan jin, pada orang yang bersekutu dengan syaitan, maka peristiwa aneh itu dinamakan dengan sihir. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu, baginda Nabi diperjalankan dari Makkah menuju ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang sangat wangi sekali. Saking wanginya, baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, kenapa saya mencium bau yang sangat wangi ini, wahai Jibril? Bau apakah itu, wahai malaikat Jibril?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, bau wangi yang engkau cium itu berasal dari makam seorang wanita. Bau wangi itu berasal dari makam seorang wanita yang diberi gelar Masyiqah." Siapa namanya? Masyiqah itu adalah tukang sisir di istana Fir'aun, di mana Fir'aun memiliki anak. Istri Fir'aun bernama Asyiyah, sedangkan tukang sisir anaknya Fir'aun bernama Masyiqah. Ketika dia masih hidup, Masyiqah itu akan menyisir rambut anak Fir'aun, lalu kemudian jatuhlah sisir itu. Ketika sisir itu jatuh, diambillah oleh Masyiqah, lalu kemudian disisirlah rambut anaknya Fir'aun. Tapi sebelum itu dia bertanya, karena pada saat mengambil sisir itu dia ambil dengan menyebut Bismillah. Maka kemudian anak Fir'aun bertanya, "Wahai ibu Masyiqah, kenapa engkau menyebut Bismillah dengan nama Allah, tidak dengan nama bapakku? Apakah engkau punya Tuhan selain dari bapakku?" Maka kemudian Masyiqah menjawab, "Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu." Maka kemudian mendengarkan jawaban itu, anaknya Fir'aun melapor kepada bapaknya, "Pak, itu si tukang sisir saya
dia punya Tuhan selain Bapa. Karena saya mendengarkan dia mengambil sisir, dia menyebut Bismillah dengan menyebut nama Allah. Katanya Allah itu adalah Tuhan dia, Tuhan saya dan Tuhan Bapa. Maka kemudian mendengarkan itu marahlah Fir'aun. Lalu kemudian dipanggillah Masyitah. Lalu ketika dipanggil Masyitah, maka Masyitah diberikan penawaran. Hei Masyitah, apakah kamu sekarang mau beriman kepadaku atau beriman kepada Tuhanmu? Maka Masyitah menjawab, aku tetap beriman kepada Allah dan engkau bukan Tuhan. Maka Masyitah punya anak. Dia punya anak. Lalu kemudian anaknya itu diambil. Anaknya itu dilemparkan oleh Fir'aun ke dalam kubangan minyak yang sangat panas, ke dalam wajan yang sangat besar yang isinya minyak yang mendidih. Maka kemudian dilemparkan anaknya Masyitah ke dalam sana. Begitu dia masuk ke dalam minyak yang sangat panas, maka terpisahlah antara daging dengan tulang-tulangnya. Maka setelah menyaksikan itu, lalu kemudian Fir'aun menawarkan kembali, bagaimana Masyitah? Apakah kamu masih tetap beriman? Maka dengan gemetar Masyitah menjawab, aku akan tetap beriman kepada Allah. Maka kemudian diambil lagi anaknya, dilemparkan lagi ke dalam wajan yang berisi minyak. Begitu juga terjadi. Tapi Masyitah masih beriman kepada Allah. Sampai akhirnya Fir'aun mengambil anak Masyitah yang berada di dalam gendongannya. Begitu kemudian akan dilemparkan, maka saat itulah muncul di dalam hati Masyitah untuk akan memilih dan mengatakan Fir'aun itu sebagai Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan Masyitah. Anak yang berada dalam gendongan itu pun berbicara kepada ibunya, wahai ibuku, tetaplah teguh beriman kepada Allah, karena sesungguhnya siksa di akhirat jauh lebih dahsyat daripada siksa dunia. Kenikmatan akhirat lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Maka wahai ibuku, bersabarlah menghadapi ujian ini. Maka anak yang ada dalam gendongan dilemparkan ke dalam wajan yang dipenuhi minyak. Maka mendidihlah anak itu di dalam minyak yang sangat panas. Lalu kemudian Masyitah sambil menangis mengatakan, saya tetap beriman kepada Allah. Sehingga Masyitah pun dilemparkan ke dalam wajan yang berisi minyak. Maka Masyitah pun meninggal dunia. Namun Masyitah ketika akan dilemparkan ke dalam wajan berisi minyak, Fir'aun memberikan ia satu permintaan. Sebagai seorang raja, saya beri kamu satu permintaan, silahkan ajukan permintaanmu. Maka Masyitah memberikan satu permintaan, jika nanti aku meninggal dunia, kuburkan aku bersama anak-anakku yang sudah kau bunuh itu. Maka kemudian Fir'aun memenuhi janjinya. Ketika Masyitah dan anak-anaknya meninggal dunia dalam kubangan minyak yang begitu panasnya, maka kemudian dikuburkan dia dalam kuburan yang sama. Kubur itulah yang mengeluarkan bau wangi yang dicium oleh baginda Nabi saat perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil. Kemudian baginda Nabi SAW di dalam perjalanan Isra itu sempat mampir ke beberapa tempat keramat. Di antara tempat keramat yang dimampiri oleh baginda Nabi adalah tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah dan tempat Nabi Musa menerima wahyu. Tempat itu adanya di Bukit Tursina. Maka di Bukit Tursina itulah baginda Nabi mampir di tempat keramat. Lalu kemudian baginda Nabi SAW sholat 2 rakaat. Maka kalau pelungkuh senamian ketemu dengan tempat yang disebut dengan tempat keramat, jangan memohon-mohon di tempat keramat. Jangan ikat akar pohon di tempat keramat. Apa yang kita lakukan sesuai sunnah Nabi? Sholat 2 rakaat di tempat keramat. Kalau ada sesuatu yang dianggap petilasan wali, kalau ada sesuatu yang dianggap sebagai sajadahnya wali, kalau ada sesuatu yang dianggap makamnya wali, kalau ada sesuatu yang dianggap keramat,
maka laksanakan salat sunnah 2 rakaat menghadap kepada Allah, ikraman kepada kekeramatan daripada tempat tersebut, sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggih, begitu Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat, mengimami salatnya para nabi dan para rasul. Ada berapa banyak para nabi dan para rasul yang diimami oleh baginda Nabi? Ada berapa banyak nabi dan rasul yang diimami Nabi? Di Masjidil Aqsa baginda Nabi salat jadi imam, mengimami 124.000 ruhnya para nabi dan para rasul. Berapa? 124.000 ruhnya nabi dan rasul. Jadi rasul itu jumlahnya 313. Jumlah seluruh para nabi dan para rasul itu adalah 124.000 nabi dan rasul. Maka baginda Nabi karena pemimpin para rasul, mengimami salatnya para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa itu Allah mi'rajkan. Yang namanya mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baginda Nabi melanjutkan perjalanan melewati lapisan-lapisan langit. Di langit pertama baginda Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua baginda Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga baginda Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat baginda Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima baginda Nabi berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Khalilullah, Abul Anbiya wa Rusul, bapaknya para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika baginda Nabi memasuki alam malakut, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan baginda Nabi ketika masuk ke alam malakut. Lalu kemudian Allah Ta'ala menjawab ucapan salam dari baginda Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Nabi mengucapkan salam memasuki alam malakut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas salamnya baginda Nabi, keselamatan untuk engkau wahai Nabi dan kekasih Allah. Maka baginda Nabi tidak egois, baginda Nabi tidak lupa kepada kita, sehingga baginda Nabi menjawab ucapan salam dari Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Baginda Nabi melibatkan umatnya, dia bawa-bawa umatnya ketika Allah Ta'ala menjawab salamnya. Maka para malaikat penghuni alam malakut menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ucapan para malaikat, dan para malaikat pun bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kalau pelungguh senamian sedang melaksanakan sholat di tahiyat terakhir, pelungguh mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah pengabadian dari peristiwa mi'rajnya baginda Nabi. Itu adalah dialog antara baginda Nabi, Allah Ta'ala dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabadikan oleh Allah ucapan itu di dalam sholat yang kita laksanakan setiap hari 5 kali itu. Maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di langit yang ketujuh, baginda Nabi melanjutkan perjalanan ke satu tempat yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Tempat itu namanya Sidratul Muntaha. Di sanalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Di Sidratul Muntaha itulah baginda Nabi melihat bentuk asli malaikat Jibril. Lalu kemudian baginda Nabi memandang di Sidratul Muntaha para malaikat-malaikat itu bernaung di bawah sebuah pohon yang besar, yang mana daun dari pohon itu lebarnya bagaikan kuping gajah, buahnya bagaikan gentong, sabda baginda Nabi. Itulah Sidratul Muntaha, batas dunia dan alam semesta, batas makhluk Allah Ta'ala dengan alam yang tidak bisa disentuh oleh makhluk Allah Ta'ala. Maka di Sidratul Muntaha itu ada sebuah pohon, dan pohon itu adalah rajanya pohon. Tahu apa rajanya pohon? Sidrah. Ada yang tahu apa rajanya pohon? Ada yang tahu apa rajanya pohon? Pohon nangka atau pohon durian? Ayo, ada yang tahu apa rajanya pohon? Pohon gol. Ayah bunda, rajanya pohon seperti yang dibilang oleh ayahanda kita, rajanya pohon itu adalah pohon bidara. Gol. Rajanya pohon itu adalah pohon gol, yang mana batas antara makhluk dengan alam yang tak bisa disentuh makhluk itu dibatasi oleh sebuah pohon besar yang namanya sidr, dan pohon sidr itu adalah pohon gol. Oleh karena itulah sunnahnya baginda Nabi, kalau ada orang masuk Islam dia jadi mu'allaf, ingat sunnahnya orang jadi mu'allaf itu dia harus mandi bersih dengan menggunakan 7 helai daun bidara, daun buah. Mandi supaya dia tidak balik ke agamanya, supaya dia dibersihkan, tidak kembali lagi ke sana. Kalau ada orang sakit-sakitan, apakah dia sakit kanker, apakah dia sakit yang susah sembuh, rutinkan untuk mandi dengan 7 helai daun bidara, rutin. Pagi mandi daun bidara, siang mandi daun bidara, sore mandi daun bidara, mandi. Tanda dalam tubuh orang itu ada penyakit, nanti akan muncul lebam-lebam di tubuhnya, maka nanti penyakitnya akan keluar. Jadi kalau ada yang sakit, wasilahkan mandi dengan 7 helai daun bidara. Mulai sekarang praktekkan, mandi, manfaatkan sebelum pohon bidara ini hilang dari muka bumi. Ya, jangan sampai dia hilang. Pelihara, rawat, karena itu rajanya tapi di Lombok saking banyaknya dientengkan dan diremehkan oleh orang Lombok. Makanya orang Jawa karena tidak ada daun bidara susah nyarinya di Jawa, maka orang Jawa menggantinya dengan daun Kalau ada orang meninggal dimandikan di Jawa dengan daun itulah kenapa orang Jawa jarang makan kelo. Takut dia makan kelo orang Jawa, karena dipakai untuk memandikan orang meninggal. Kalau di Lombok dimandikan pakai apa? Maka itu sunnah, jangan ditinggalkan ya. Itu sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi sudah lewat dari Sidratul Muntaha, baginda Nabi minta malaikat Jibril, "Hei malaikat Jibril, temani saya untuk melanjutkan perjalanan." Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, saya tidak mampu menembus alam itu ya Rasulullah. Saya tidak bisa ya Rasulullah, sampai di sini batas saya ya Rasulullah." Tapi baginda Nabi mengajak malaikat Jibril, "Ayo engkau baik." Diajak malaikat Jibril, Rasulullah, apa yang terjadi? Begitu malaikat Jibril melangkahkan kakinya menuju alam yang dinamakan Mustawa, maka pada saat itu malaikat Jibril pingsan, tidak bangun-bangun. Malaikat Jibril pingsan, tidak bangun-bangun. Dan bisa malaikat Jibril melewati Sidratul Muntaha, maka baginda Nabi sendirian berangkat melanjutkan perjalanan memenuhi undangan Allah di tempat rahasia yang bernama Mustawa. Maka di sanalah baginda Nabi sampai. Baginda Nabi sampai di Mustawa dalam keadaan membawa sendalnya baginda Nabi. Sendalnya baginda Nabi sampai di Mustawa. Sedangkan malaikat Jibril mau naik ke Mustawa, apa yang terjadi? Dia pingsan baginda Nabi, pingsan malaikat Jibril nggak mampu masuk ke dalam Mustawa.
Maka oleh karena sandalnya baginda Nabi bisa tembus ke mustawa, maka sandalnya baginda Nabi oleh para ulama disebutkan lebih mulia bahkan dari para malaikat. Oleh karena itulah kenapa topi kita, kenapa topi-topi yang beredar itu ada simbol sandalnya baginda Nabi. Coba cek pelupuk topi yang berwarna merah, di samping yang warna merah, lihat ada logo di sana, ada gambar. Pelupuk sadar itu gambar apa? Itu adalah logo dan gambar sandalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu adalah logo dan sandalnya baginda Nabi? Karena sandalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengalahkan malaikat Jibril. Sandalnya baginda Nabi bisa sampai di tempat yang dinamakan dengan mustawa. Sekarang yang jadi pertanyaannya, sebelum logo bertanya, Ustaz, apakah di mustawa itu tempatnya Allah? Sebelum logo bertanya, kenapa Rasulullah harus pergi ke mustawa? Apakah Allah ada di mustawa? Jawabannya adalah Allah tidak butuh tempat. Materi. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Kenapa Nabi Muhammad harus berjumpa kenapa harus menerima wahyu ketika berada di mustawa? Karena mustawa bukan tempatnya Allah, tapi mustawa adalah tempat untuk menjamu Rasulullah. Itu adalah tempat VIP bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa tempat VIP-nya untuk dijamu oleh Allah adalah di bukit Tursina, masih ada di bumi. Sedangkan baginda Nabi Muhammad dijamu oleh Allah Ta'ala dan para malaikat di satu tempat yang dinamakan dengan mustawa. Karena langit pernah meminta kepada Allah, mana-mana sekali ya Allah, izinkan baginda Nabi untuk datang berziarah ke tempat kami ya Allah. Maka Allah Ta'ala menjamu baginda Nabi di tempat rahasia, di tempat yang tidak ada satu makhluk pun dapat sampai di sana. Maka ketika baginda Nabi sampai di mustawa, baginda Nabi diberikan rahasia dari segala rahasia. Apakah rahasia dari segala rahasia yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi? Baginda Nabi diberikan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kepada baginda Nabi salat. Maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat surga, setelah melihat neraka, setelah melihat para malaikat, setelah melihat berbagai macam hal, maka Allah Ta'ala memberi hadiah kepada baginda Nabi, sehingga baginda Nabi pulang membawa hadiah itu, yaitu salat. Dibawa oleh baginda Nabi salat, lalu kemudian salat itu dibawakan kepada umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kalian kepadaku dengan sabar dan salat agar kita dapat terhubung dengan Allah. Maka jaga salat. Pelungguh senamian harus paham bahwa salat itu adalah sinyal yang dapat menghubungkan hamba dengan Allah. Tadi beliau ayahanda kehabisan kuota. Habis kuotanya mau telepon, tidak bisa karena habis kuota. Apabila HP habis kuota, hilang jaringannya, tidak bisa kita terhubung. Betul tidak? Maka hamba akan terhubung dengan Allah apabila hamba itu memiliki jaringan dan kuota. Kuota dan jaringan seorang hamba untuk dapat terhubung dengan Allah adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, pada dasarnya dia sedang putus hubungan dengan Allah. Ada yang tahu berapa rakaat yang diterima Nabi Muhammad? 50. Ada yang tahu berapa rakaat yang diterima dibawa pulang Nabi Muhammad? 50. Dari 50 jadi berapa? 5. Itu 5 waktu. Tiang-tiang tanya berapa rakaat yang diterima Nabi Muhammad? Ayo. Berapa rakaat yang diterima Nabi Muhammad? Ketika baginda Nabi menerima perintah salat, membawa hadiah, umatku, kalau kalian ingin terhubung dengan Allah, ini ada salat. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala 5 waktu.
Maka baginda Nabi turun membawa perintah salat dari Allah Ta'ala untuk terhubung dengan Allah. Ketika baginda Nabi sampaikan salat subuh berapa rakaat? Salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur berapa rakaat? Salat zuhur di bawah Nabi 2 rakaat. Salat asar berapa rakaat di bawah Nabi? Salat asar di bawah Nabi 2 rakaat. Salat maghrib berapa di bawah Nabi? 3 rakaat. Salat isya berapa rakaat? Salat isya 2 rakaat. Itulah kenapa kalau dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan, kenapa salat yang 4 bisa diringkas menjadi 2? Karena pada dasarnya salat yang diterima Nabi Muhammad itu rakaat yang 4 itu dulunya adalah 2. Paham sejarah jamak qasar? Kenapa bisa dikosor? Qasar itu mengembalikan salat pada awal mula salat yang diterima. Begitu baginda Nabi sampai di bumi membawa salat, maka datanglah malaikat Jibril menyusul baginda Nabi. Ya Rasulullah, ada tambahan untuk rakaat salat zuhur, ada tambahan untuk rakaat salat asar, ada tambahan untuk rakaat salat isya. Maka ditambah rakaat salat zuhur yang 2 jadi berapa? 4. Yang asar 2 rakaat jadi berapa? Yang isya 2 rakaat jadi berapa? 4 rakaat. Itulah kenapa kalau sholat Jumat berapa rakaat? 2. Jadi tahu sekarang asalnya kenapa 2? Sekarang paham? Sekarang paham? Jadi tidak sia-sia kita memperingati Isra dan Mi'raj. Terus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ayo, siapa yang paham maksudnya salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman? Ada yang paham? Ada yang paham? Ini banyak soalnya yang salah paham. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kita akan pergi ke Sidratul Muntaha, kita akan pergi ke Mustawa. Banyak sekarang ini orang mengaku ahli tasawuf tapi ahli kesaruf. Banyak sekarang orang bicara hakikat. Banyak sekarang ini orang bicara hakikat tapi dia sama sekali tidak paham tentang syariat. Yang banyak nih, hati-hati. Bisa sesat nanti ini membahas tentang tasawuf, bisa sesat membahas hakikat. Kalau tidak membahasnya pada orang yang memahami konsep-konsep dan keilmuan agama secara kamil. Jadi yang dimaksudkan oleh baginda Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Arti dari mi'raj itu adalah naik derajat meninggalkan bumi menuju Sidratul Muntaha. Siapa yang ingin naik derajat ekonominya, siapa yang ingin naik derajat hidupnya, siapa yang ingin berubah keadaan hidupnya, maka hendaknya ia menjaga sholat. Siapa yang sekarang banyak hutangnya, siapa yang sekarang banyak masalahnya, siapa yang jomblo gak laku-laku, maka mulai sekarang jaga sholatnya. Itulah kenapa ada sholat istikharah. Itulah kenapa ada sholat hajat. Itulah ada sholat duha. Kenapa ini semua harus kita laksanakan? Untuk kita dapat bermi'raj, naik derajat. Jangan sholat memikirkan dunia. Itulah maksudnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Saat kita sholat berarti mengosongkan pikiran. Bagaimana cara mengosongkan pikiran saat kita sholat? Jangan sekali-kali mulai sholat dalam keadaan tergopoh-gopoh. Sholat dalam keadaan tenang, rileks, atur nafas ketika sholat, berdiri betul ketika sholat, dan baca doa yang diajarkan Nabi dan para wali Allah. Apa yang kita baca ketika mulai sholat? Yang pertama baca An-Nas dulu. Apa yang kita baca? An-Nas. Yang kedua baca doa supaya anak keturunan kita sampai kiamat tidak meninggalkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang kedua. Apa doa ketiga?
ilahi anta maksudi wa ridhaka maqludi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, Engkau adalah tujuanku, ridhamu yang aku harapkan. Berilah kepadaku cintamu dan ma'rifat kepadamu ya Allah. Baru kita usolli. Setelah kita usolli takbir Allah sambil menarik nafas lupakan dunia. Allahu Akbar. Ketika sudah hilangkan dunia dari hati, pikiran dan segenap diri kita, fokus kepada Allah. Itulah kenapa para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar selesai Allahu Akbar langsung menangis. Itulah kenapa para sahabat ketika tertusuk oleh panah, mereka mencabut panah itu. Tunggu, saya sholat dulu 2 rakaat. Begitu sholat, Allahu Akbar, dicabut tidak terasa. Kenapa? Karena mereka fokusnya kepada Allah. Maka yang dimaksudkan as-salatu mi'rajul mu'minin adalah hendaknya sholat kita menjadikan kita lupa sejenak kepada dunia, berfokuslah kepada sang pemilik dunia yaitu Allah. Kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj ini mengingatkan kita, karena ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayah bunda, hidup kita ini hanya menunggu 2 perkara saja. Ingat, catat, hidup kita ini hanya menunggu 2 perkara saja. Kita hidup di dunia untuk menunggu 2 hal. Yang pertama adalah kita menunggu waktu sholat, dan yang kedua kita menunggu waktu untuk disolatkan. Kita nunggu waktu sholat dan nunggu waktu untuk disolatkan. Berapa banyak orang menjadi awal dan akhirnya datang ke masjid adalah ketika dia disolatkan di masjid. Selama dia hidup dia tidak pernah mendatangkan dirinya ke masjid. Tahu-taunya di akhir hayatnya dia didatangkan ke masjid untuk disolatkan. Maka kita hidup di dunia ini ayah bunda hanya untuk menunggu waktu salat dan menunggu waktu untuk disolatkan. Kita menunggu waktu azan dan menunggu waktu untuk diazankan. Maka oleh karena itulah pesan dari peristiwa Mi'raj ini adalah untuk kita menjaga dan memelihara salat. Kenapa kita harus menjaga dan memelihara salat? Karena untuk dapat terhubung dengan Allah satu-satunya cara adalah salat. Satu-satunya cara adalah salat. Maka kalau ingin kampung ini makmur, kalau ingin kampung ini diturunkan keberkahan oleh Allah Ta'ala, mari kita penuhi masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Istiqomah 40 hari 40 malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita penuhi masjid kita berjamaah. Nine mame, yang kecil maupun yang besar, yang tua atau yang muda, insya Allah kampung ini nanti akan menjadi sejarah turunnya keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri beriman, semuanya bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan yang turunnya dari langit dan keluarnya dari bumi. Maka kalau kita ingin kampung kita, negeri kita berkah, maka hendaknya kita memakmurkan masjid kita dan kita semua mendirikan sholat. Nah sekarang sudah mulai siap untuk sholat, karena percuma kita peringati Isra wal Mi'raj kalau kita nggak sholat. Hati-hati, hati-hati. Ada istilah sholat yang dinamakan dengan sholatun daimun, ada sholat yang dinamakan dengan sholatun qaimun, ada sholat yang dinamakan dengan sholatun hafidhun. Hati-hati dengan istilah ini, karena kalau salah dipahami maka banyak orang tidak melaksanakan sholat. Berapa banyak orang belajar tasawuf, dia semakin jauh dari masjid. Berapa banyak orang belajar hakikat, dia justru tambah sesat. Kenapa dia begitu? Karena dia belajar tasawuf untuk mencari pembenaran terhadap cara-cara dia meninggalkan ibadah. Dia merasa menjadi ahli zikir, dia merasa menjadi ahli fikir,
dia merasa paling paham tentang Tuhan. Tapi siapa yang belajar tasawuf tapi dia takut ke masjid, siapa yang belajar hakikat tapi dia tidak tampak melaksanakan sholat, bisa dipastikan orang itu masuk di dalam talbisul iblis. Dia masuk di dalam perangkap dan jaringnya iblis. Wahiyahumillah. Hati-hati dengan sekarang. Di akhir zaman ini nanti akan banyak orang menjauhkan kita daripada sholat. Kenapa mau dijauhkan dari sholat? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan tiba masanya nanti, akan muncul generasi di tengah kalian yang meninggalkan sholat dan mereka memperturutkan syahwat. Apabila itu sudah terjadi, maka bersiap-siaplah menunggu datangnya kehancuran. Berapa banyak orang kalau nyongkolang lupa sholat asar. Berapa banyak orang kalau konser musik dari waktu maghrib kelewatan waktu isya sampai tidak sholat di waktu isya. Berapa banyak orang sekarang tiktokan, terutama di tengah malam sampai kelewatan waktu subuh, giliran sholat subuh dilaksanakan di waktu duha. Sekarang berapa banyak anak-anak muda meninggalkan masjid? Berapa banyak anak-anak muda meninggalkan masjid? Ini menunjukkan bahwa kita akan sampai pada masa generasi yang meninggalkan sholat. Kalau sudah ditinggalkan sholat, maka kita akan berada pada masa yang nanti akan turun azab dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini kita semua diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Generasi kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah sehingga kita dapat memelihara ibadah sholat kita. Amin ya Rabbal Alamin.